Aroma korupsi terbuka, di Desa Gandung, bukti nyata masih lemahnya penerapan hukum. Kabupaten Lebong, program pemerintah pusat, terkesan hanya sebagai objek sasaran empuk, bagi oknum pemerintah desa untuk memperkaya diri secara pribadi. Dengan berbagai jurus andalan, terbukti beberapa pemerintah desa harus berhadapan pada penerapan hukum, hingga harus mendekam di balik jeruji besi. Namun penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum, dengan harapan menjadi efek jera terhadap para pemerintah desa lainnya. Akan tetapi secara fakta hal tersebut tidak menjadi tolak ukur bagi beberapa pemerintah desa, untuk melakukan perbuatan penyimpangan, terlebih merasa kebal hukum, apabila telah melibatkan oknum penegak hukum, pada suatu pengadaan yang merupakan salah satu realisasi program dana desa. Akan tetapi terkadang terdapat kesengajaan penyebaran informasi mengatasnamakan aparat penegak hukum, guna menakut-nakuti sehingga tidak terjadi protes di saat pelaksanaan dan kesepakatan. Seperti menyebar informasi di Kabupaten Lebong, adanya pihak penyedia saat menawarkan produk terhadap pemerintah desa, dengan mengatasnamakan oknum aparat penegak hukum, sehingga pihak pemerintah desa tak memiliki pilihan harus menyetujui meski dengan nilai satuan terlihat merah. Melirik realisasi program dana desa tahun 2025, di Desa Gandung, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, salah satu item pekerjaan pengadaan lampu LED solar cell 100 watt, dengan harga Rp8.172.000, untuk satu unit, maka merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah, karena dapat dilihat secara digital pada beberapa toko. Menurut Yudhistiranda sebagai pejabat sementara Kepala Desa Gandung, saat dikonfirmasi dirinya menjelaskan, harga lampu LED tersebut karena setiap barang kita asuransikan, soalnya kalau tenggelam saat penyeberangan siapa yang akan bertanggung jawab, ujarnya. Penjelasan pejabat kepala desa terkesan hanya sebagai alibi semata, karena seperti diketahui bahwa pemerintah desa membeli lampu tersebut melalui penyedia, maka secara otomatis pemerintah desa menerima barang di tempat. Sementara berbagai keluhan di tengah masyarakat, terkait praktek monopoli perangkat desa, yang mana ijazah serta SK sebagai kadus adalah nama menantu, namun yang menjalankan tugas sebagai kadus mertua. Selain itu realisasi program dana desa dinilai tidak transparan. Salah satunya karena tidak terpasangnya baleho pengumuman APBDes. Seperti diungkapkan salah satu warga, namun meminta namanya tidak disebut. Kepada wartawan mengatakan, penting adanya pengawasan secara signifikan pada realisasi program dana desa tahun 2025 ini. Sepengetahuan kami ada juga dana Silva pada tahun sebelumnya. Akan tetapi kami masyarakat tidak dapat mengetahui karena pemerintah Desa Gandung tidak memasang baleho APBDes tahun 2025. Sepertinya sengaja ditutupi, bahkan kecurigaan masyarakat semakin dalam, ketika PJS Kepala Desa baru menjabat telah membeli berbagai aset untuk pribadi, tuturnya. Bahtiar, Ketua Ormas Perkumpulan Front Aliansi Masyarakat Lebong berpendapat, saat sekarang masih dalam waktu tahun berjalan, seperti penjelasan pihak kejaksaan, nanti kita lihat hasil audit pihak inspektorat, dan harapan kita pihak inspektorat dapat melakukan audit secara profesional. Dan apabila nanti terdapat temuan sebaiknya ada tindakan secara persuasif, jangan sampai ke depannya terjadi adanya tindak pidana korupsi, yang merugikan para pihak maupun keuangan negara, ujarnya. Lanjut Bahtiar, terkait informasi tentang keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Kami rasa hal itu merupakan informasi yang dikeluarkan dengan sengaja guna menakut-nakuti, karena sepanjang perjalanan hingga saat ini, pihak aparat penegak hukum selalu konsisten dalam melakukan tindakan penerapan hukum. Namun saja pada program dana desa terkhusus Desa Gandung masih dalam tahun berjalan. Nanti insya Allah di bulan Februari tahun 2026 akan kita sampaikan laporan secara resmi kepada aparat penegak hukum terkait dugaan yang ada aroma korupsi di Desa Gandung, tutupnya. Dari Studio Agen TV 07 Hendra Napora melaporkan.